Adam Suseno, lelaki yang sejak dulu berkumis tebal, diakui Inul gigih memikat hatinya yang masih remaja belia. Dengan gaya Adam yang tak banyak bicara tapi tegas, nyatanya meluluhkan hati Inul yang kala itu masih berusia 15 tahun. Ya, ketemunya kan karena Mas Adam dia punya ada toko di Jalan Raya yang dimana aku setiap hari lewatin nyanyi sekolah, lewatnya di situ. Jadi tiap hari ketemu. Ya, beteng Trisno jalanan Soko lihat tiap hari katanya gitu. Cuman waktu itu memang nggak ada cinta karena memang masih umur 15 tahun. Oh, orang ini loh kayaknya perhatian sama aku gitu. Kebetulan kan ketemunya juga kita ada kabel gitu ya untuk walkie talkie gitu, tapi pakai kabel, jadi sekampung itu pakai semua. Kalau pas lagi ngebreak gitu kan tahu gitu kan. Jadi aku tiap kali kalau ngebreak gitu kan dengan ngomong dengan cowok si A si B gitu, ternyata dia juga ikut mendengarkan gitu, ada rasa cemburu apa gitu. Tiba-tiba kabelnya diputus, malam-malam saya lihat kabel saya kemana kok mati gitu. Akhirnya saya sambung lagi, ternyata yang mutusin dia gitu. Akhirnya kenalan waktu ada pertemuan break-breakan anak-anak muda gitu di kampung kumpul itu, dia ikut datang. Ternyata dia ketuanya. Jadi ya aku nggak ngerti kalau dia ketuanya waktu itu. Jadi yang lebih parahnya itu memang pada saat-saat aku udah mulai deket banget sama Mas Adam, karena kan nyanyinya udah volumenya udah tinggi, udah nyanyinya jauh-jauh. Makanya diantarinnya sama Mas Adam. Ada banyak perbedaan antara Inul dan Adam yang membuat hubungan mereka ditentang orang tua Inul. Selain usia, ada perbedaan agama, beda budaya, etnis yang tak mudah diterima ayah Inul yang dikenal agamis. Bapakku lebih parah lagi, wong namanya orang agamis banget kan bapakku tuh. Kalau di kampung itu udah orang tua siapa yang dari subuh, maghrib, asar, duhur gitu, pokoknya 5 waktu itu ke masjid terus, bapaknya Inul pasti. Semakin ditentang, jalinan hubungan mereka semakin erat. Tak mau terjadi hal-hal yang tak diinginkan, Inul mohon kepada ayahnya untuk menikah siri. Betul kan, apalagi kalau pacaran gitu kan pasti ciuman atau apa gitu kan. Aku sendiri sudah khawatir gitu. Makanya saya bilang sama bapak, aku mau nikah siri gitu. Karena aku tidak akan melakukan hal bodoh. Cuman ini antisipasi aja kalau seandainya itu hukum itu tetap, hukum agama tetap mengesahkan itu gitu. Malah bapak gitu sempat ada renggang lagi gitu. Ayah Inul berang. Hubungan Inul dan Adam sempat putus sambung. Tapi kegigihan Adam membuat Inul tak pernah bisa jauh darinya. Mas Adam bilang, ya wes lah, kita nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah mikir yang lain-lain. Kita mikirin nyanyi aja sekarang, fokus di nyanyi. Kita cari sepeda motor, kredit, kalau bisa, tapi kalau uangnya dikumpulin bisa cukup untuk buat DP beli mobil biar nyanyi nggak kehujanan. Kita fokus itu aja lah gitu. Kita akan tunjukin bahwa menyanyi ini dari tahun ke tahun itu ada perkembangan gitu. Yang penting aku nunjukin pada bapak bahwa aku nih pasti suatu saat jadi orang sukses gitu. Aku tidak pernah memaksakan orang untuk masuk agamaku karena kan itu nggak baik. Bapak juga tidak pernah memaksakan untuk Mas Adam masuk ke Muslim. Mas Adam bilang, aku kalau nggak ada hidayah aku nggak akan masuk Islam katanya gitu. Tapi ya melihat ceritanya dia sendiri, tiba-tiba dia sholat pun juga aku nggak tahu. Waktu itu hari Jumat dia pergi ke Masjid Al-Falah Surabaya. Tiap hari Jumat aku ditinggal pergi, aku juga nggak tanya, dan aku nggak tahu waktu itu dia sudah mu'alaf pun juga nggak tahu. Cuman waktu itu setelah dia udah siap, aku mau minta kamu ke bapakmu gitu kan. Tahunnya dia udah pegang semacam kayak sertifikat dari Masjid Al-Falah sama KUA di tempat aku di Pasuruan gitu. Dan aku bukan orang yang mengajak dia untuk masuk ke Muslim. Enggak. Hubungan Adam dan Inul memang unik. Adam bisa menjadi kekasih, kakak, manajer, sekaligus pelindung Inul setiap ia menangis karena ketatnya persaingan menjadi penyanyi dari kampung ke kampung. Aku pernah dilempar sepatu. Jadi pernah aku nyanyi lagu
lagunya Niki Astria ya. Waktu itu Cinta di Kota Tua. Lagu itu aku awalnya memang ada yang nyanyiin gitu ya. Memang dia suka nyanyi lagu itu dan jadi lagu andalannya dia gitu. Makanya kan tiba-tiba aku serobot gitu kan. Karena aku pikir dia nyanyinya udah selesai gitu kan. Turun di tangga panggung itu aku langsung dilempar sepatu. Langsung ke muka aku ya. Aku nangis kan. Tak pikir kan biasanya baik sama aku, tiba-tiba salahku apa gitu kan. Aku dilempar sama sepatunya sepatu bucon segini tuh. Jadi aku langsung nangis sama Mas Adam. Ngapain kamu nangis habis nyanyi? Aku dilempar sepatu sama mbak itu tadi gitu. Oh, kenapa? Iya, aku nyanyi lagu India. Lah itu kan lagunya punyanya Niki Astria, bukan punyanya dia gitu. Aku berusaha untuk setiap kali tampil itu harus ada perkembangan. Dan Mas Adam itu selalu bilang, tuh bagus penampilannya, jangan sampai kalah sama itu. Nanti kalau di panggung kamu harus lebih bagus dari dia. Awas kalau nggak bagus, aku nggak bakalan lihat gitu. Makanya kan setiap kali ada penyanyi yang heboh gitu aku lihat mbak. Aku liatin, oh perkembangan kok kayak gini ya. Oh berarti aku nanti kalau bisa kamu jangan niru kayak gitu kayaknya. Yang lain kayaknya, tapi harus lebih heboh. Yang pasti Tante itu dulu sebenarnya bukan dangdut ya. Yang Poppy tahu dia itu sebenarnya jalurnya pop sama seperti Poppy sekarang. Kemudian sejak dia mengenal Om Adam, barulah dia itu ada inspirasi dari Om Adam lah istilahnya gitu. Untuk merubah jalur ke dangdut gitu. Kalau ciri khas Inul itu dulu lagunya suka nyeleneh kalau dangdut. Gitu, banyak variatif. Akhirnya aku baru sadar bahwa ternyata dengan lagu yang berbeda di atas panggung dan penampilan yang berbeda, ternyata aku banyak disenengin gitu kan. Kalau nyanyi dulu aku suka pakai celana pendek tapi sepatunya segini, pokoknya rocker banget gitu, nggak ngedangdut banget gitu. Jadi waktu itu ciri khasnya seperti itu, dan rambutnya suka yang heboh gitu. Memang dari awal aku suka gitu, terus suka pakai mantel ya seperti rocker gitu. Dan aku nyanyinya juga belajar lagu-lagu barat, misalkan lagu-lagunya Deep Purple, lagunya Halloween, atau lagu-lagunya banyak lah rocker gitu yang aku belajar gitu. Pernah juga karena aku terlalu exciting gayanya gitu kan, nyanyi lagu Future World di panggung itu ya, namanya melodi itu kan suka gini-gini kan, terus gayanya ya gimana sih gitu, aku ikut-ikut gitu di sampingnya, sok-sok ya gitu deh di panggung gitu biar matching gitu. Nggak taunya aku turun di panggung tuh langsung ditampar gitu, puak gitu. Nggak taunya itu pacarnya. Saya penyanyi pacaran sama pemusiknya. Berani tampil beda, itu peluang yang dilihat Adam yang kemudian disarankan kepada Inul. Kalau orang buka paha, kalau saya dulu buka pusar. Jadi pusar saya kalau di zaman modern sekarang ini kan ada di tende, di tato kan. Kalau zamanku dulu di kampung aku pusarku udah tak tende, pakai ada permatanya juga gitu. Jadi aku nggak malu karena memang aku namanya juga pengen punya ciri khas sendiri kan gitu. Aku suka dulu gitu yang nyentri gitu, suka. Dengan kondisi keuangan seadanya, apalagi dengan bayaran 3.000 sampai 5.000 rupiah selama 3 jam manggung, Inul harus memutar otak bagaimana bisa tampil wah ala penyanyi ibu kota. Tapi celana pendeknya sama sepatunya sama jasnya itu sama gitu. Dan itu yang lebih melas lagi, itu kainnya itu kain kiloan mbak. Karena aku kan ya nggak ada duit kan, nggak punya duit. Jadi belinya itu kayak bikin mantel gitu kan. Ya aku belinya ya joknya mobil itu tak beli kan, meterannya panjang gitu. Jadi harganya murah, 25.000, meterannya itu bisa 2,5 meter. Jadi bisa beli 2 meter gitu, bisa pakai sepatu, bisa pakai celana pendek, bisa pakai atasannya sekalian gitu kan. Jadi murah meriah gitu. Padahal kalau dipakai ya berat, orang namanya itu kain jok mobil dipakai baju kan. Jadi kayak gitu. Menjadi penyanyi dilakukan Inul dengan cara sembunyi-sembunyi dari ayahnya yang menentang. Inul nekat meski setiap kali ia harus berurusan dengan ancaman batu bata dari ayahnya yang marah. Tiba-tiba aku dapat bayaran 3.500, itu pun nunggu sampai subuh, dan bapak ngelempar udah siap-siap lempar lempar batu bata gitu.